Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini buat review sebuah laptop yang sangat-sangat saya tungguin banget, sangat-sangat saya antisipasi banget. Karena ya di beberapa bulan terakhir hype-nya Ryzen 4000 series terbaru tuh ya heboh banget lah ya. Setelah banyak yang ngetes, ternyata bisa ngimbangin performa mobile prosesor tercepat di pasaran saat itu. Saat pertama kali diperkenalkan di CES Januari kemarin, yaitu Intel Core i9 9980HK. Dan hebatnya, si Ryzen ini bisa ngimbangin performa Intel dengan penggunaan daya yang signifikan jauh lebih rendah. Nah, kenapa itu penting? Karena ya kecanggihan seri 4000 Ryzen terbaru tuh yang super cepat dan super efisien memungkinkan OEM seperti Asus misalnya bisa ngedesain laptop yang belum pernah ada di pasaran sebelumnya. Ya, kalau kita lihat sekilas Asus Zephyrus G14 ini tuh ya nggak ada yang aneh-aneh banget kan. Laptop kayak beginian doang sih banyak kali bang di pasaran. Oke, saya jelasin. Jadi kalau kalian lihat ranking benchmark laptop prosesor dari sumber manapun, nanti beberapa linknya bakalan saya cantumin di kolom deskripsi, biar kalian bisa lihat sendiri ya, bukan kata saya. Kalian tuh bakal melihat pemandangan yang dalam seperempat abad terakhir itu sangat-sangat jarang terlihat. Yap, AMD berada di posisi puncak. Dan flagship mobile chip AMD Ryzen 9 4900HS ini signifikan bisa unggul dari flagshipnya Intel Core i9 9980HK. Ya, bisa sih Intel ngimbangin performa Ryzen 9 ini ya, tapi harus di overclock. Jangan percaya omongan saya deh. Ini sih kata Linus Bastian ya, reviewers komputer nomor 1 di YouTube. Nah, kata beliau, kalau mau ngimbangin performa Ryzen 4900HS pada konsumsi daya 50 watt, Intel Core i9 9980HK harus dijalankan pada konsumsi daya 90 watt. Jadi di overclock dari yang normalnya 45 watt ya. Dan buat bisa di overclock sejauh itu, Intel butuh sistem pendingin ekstrim kayak yang bisa kita lihat di Acer Predator Helios 700 yang harganya 70 juta sekarang ya, by the way. Sedangkan Zephyrus G14 ini tuh bisa sukses didinginin dengan dimensi laptop sekecil dan setipis ini. Tapi performanya bisa sekelas, ya kurang lebih lah 11-12. Harganya 34 jutaan aja. Ya walau Acer tuh memang GPU-nya lebih oke ya. RTX 2080 versus RTX 2060 di Zephyrus G14 ini. But still, ini amazing ya. Untuk varian yang lebih murahnya juga ada, pakai Ryzen 7 4800HS, RAM-nya masih 8GB dengan SSD 512GB. GPU-nya pakai GTX 1650 Ti di 22 jutaan harganya. Loh, kok bisa gitu ya? Pakai sear apa nih? Ya, rahasianya ada di Zen 2 arsitekturnya AMD yang bisa ningkatin secara signifikan IPC atau Instruction Per Cycle dibandingkan generasi sebelumnya. Yang artinya lebih banyak perintah yang bisa dihandle pada satu satuan clock speed di Ryzen seri terbaru ini. Yang by the way udah terfabrikasi pada 7 nanometer ya. Sedangkan Intel masih tertinggal di 14 nanometer. Yang janjinya tuh baru di tahun 2021 lah Intel mau ngeluarin prosesor 7 nanometer mereka. Ya, kita tunggu aja. Tapi sementara dengan pinternya Asus tuh langsung gercep ngeramu sebuah laptop yang sangat-sangat versatile, fleksibel, segala bisa, dengan sangat-sangat sedikit kompromi. Compact, tipis, ringan, hanya 1,6 kg, terus kokoh juga berkat konstruksi magnesium alloynya, plus hemat daya pula, karena diklaim bisa dipakai nonstop nonton video sampai 10 jam. Mantap. Tapi saat diperlukan, bisa jadi mesin gaming yang luar biasa, galak banget pokoknya. Main Battlefield 5 di settingan grafik tertinggi, ultra ya, Asus Zephyrus G14 ini bisa ngehandle dengan sangat-sangat smooth. Ini settingan grafik tertinggi ya. Nggak ada lag atau frame drop yang berarti lah di sini. Walau panasnya memang lumayan kerasa sih, di area atas keyboard tuh nyampe kisaran 45-48 derajat Celcius lah. Tapi harusnya sih masih aman ya. Ya, masa sih, Asus kan udah pengalaman. Mudah-mudahan. Tapi yang jelas nggak kerasa sampai ngeganggu kemulusan grafik game kita yang saya mainin sampai ngedrop gitu. Atau kenyamanan jari-jari kita pas nyentuh keyboardnya lah. Asal ya itu, jangan megang-megang area atas keyboard aja. Aman lah pokoknya.
Terus kecerdikan Asus dalam mengeksploitasi kefleksibelan prosesor AMD terbaru ini tuh nggak nyampe di situ doang ternyata. Asus tuh ngasih fitur charging via USB Type-C untuk meningkatkan fungsi portabilitas laptop ini pastinya. Asus juga ngasih 4 speaker yang nggak hanya keras tapi juga berkualitas yang sama-sama dibutuhin baik sama gamers ataupun content creators. Keyboardnya juga nyaman banget. Input-outputnya bukan yang paling lengkap memang, tapi udah memadai lah. Dan yang unik ada subvariannya lagi. Jadi kalau aktivitas kamu tuh lebih banyak gamingnya dibandingkan content creatingnya, disediakan pilihan display Full HD 1080p dengan refresh rate gaming 120 Hz. Tapi kalau sebaliknya, kalian tuh lebih banyak kerjanya bikin konten dibandingkan main gamenya, Asus sudah nyiapin pilihan display Quad HD 1440p, tapi refresh rate-nya di 60 Hz standar aja. Kedua varian tadi tuh udah dapat sertifikat Pantone Validated dan 100% sRGB loh ya. Jadi akurasi warnanya jelas terjamin. Pintar ya, Asus. Anak siapa sih? Dan sebagai hidangan penutup, Asus melengkapi laptop yang penuh inovasi ini dengan gimmick yang sangat inovatif juga. Namanya Anime, animasi gimana saya. Ya, ini gokil sih. Buat YouTuber kayak saya, mupeng banget jadinya. Pengen ganti Zephyrus M saya tuh ke Zephyrus G14 ini hanya karena fitur anime ini doang. Soalnya, ya keren banget buat dijadiin background footage saya gitu lah. Show off dan unik banget ya. Tampilannya juga bisa kita ganti-ganti, bisa nampilin logo misalnya, atau gambar, animasi GIF, nama kita, jam, tanggal. Sampai kalau dengerin musik tuh, laptop ini juga bisa ikutan joget. Ya nggak bakal kelihatan sama kita sih animasinya, tapi ini jelas bakalan bikin kepo orang-orang sekitar kita. Gokil. Tapi tetap saya punya beberapa catatan dari laptop ini. Yang pertama, nggak ada webcam di sini, terutama di zaman teleconference makin sering dipakai ya karena COVID-19. Ini jelas mengurangi kepraktisan dan fleksibilitas yang sebenarnya tuh jadi nilai jualan utama Asus ROG Zephyrus G14 ini. Kedua, di varian yang warna putih silver ini tuh keyboard backlight-nya dirasa kurang terang lah, jadi malah nggak kelihatan, nanggung. Malah lebih jelas kalau LED backlight-nya tuh dimatiin aja loh. Aneh ya? Dan temuan saya terakhir adalah di kinerja fingerprint scanner yang merangkap sebagai tombol powernya. Idenya sih bagus, tapi eksekusinya kurang. Jadi akurasinya kurang oke lah. Seringkali daripada ribet jadinya lebih praktis masuk Windows pakai ketik pin biasa aja. Ya hal-hal minor sih, dan buat saya masih santuy-santuy aja lah. Tapi wajib saya mention karena siapa tahu penting buat sebagian dari kalian. Oke? Dan ya, menurut saya ini hanyalah sedikit harga yang harus dibayar untuk mendapatkan performa laptop yang sekelas bahkan lebih cepat, lebih portable, dan lebih efisien juga dari laptop-laptop Intel i9 yang kalau kalian cek tuh harganya rata-rata di atas 40-50 jutaan. Jadi 34 jutaan buat beli Zephyrus G14 ini ya cincai lah ya. Thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.